Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, kembali lagi nih. Udah lama kita nggak bikin konten, dan kali ini kita mau ngomong bahwa dulu untuk bisa menjadi pegawai PNS dan BUMN itu banyak jalurnya. Ada jalur prestasi, jalur pendidikan, macam-macam. Dan kali ini saya bersama Adit Dito. Siap. Punya link ini nggak, lu punya YouTube nggak? Ada, Pak. Sekalian aja dikenalin YouTube-nya. Boleh. Nah, Kebetulan gue juga bermain YouTube juga nih, baru mulai sih. Kalau sama beliau mah kalah lah. Saya belum ngetes ini. oh baru itu juga. YouTube saya namanya sama Adit Dito, Adit spasi Dito. Nah, isinya apa ya, cover-cover lagu gitu lah, sesuai dengan bidang ya Pak ya. Ya. Musik. Jadi Adit ini pemusik. Nah, ini kita mau cerita lebih dalam. Sekarang dia ini udah jadi seorang pegawai BUMN. Gimana ceritanya? Kalau sebelum itu kan penerimaan pegawai itu jalur tes ya. Kita mau dengar beliau ini nanti masuk ke BUMN itu dengan jalur apa? Dulu ahlinya ini Dit ya, musik ya Dit ya? Saya singkat dulu ya. Aha. Basic saya sebenarnya di musik. Jadi saya kuliah ngambil jurusan etnomusikologi. Jadi, Apa tuh? Etnomusikologi, jadi dia itu mempelajari tentang musik etnik. Musik etnik. Jadi ceritanya cuma agak salah jurusan juga sebenarnya. Jadi awalnya karena saya tinggal di Sukoharjo di Solo ya. Ah. Jadi saya ketika lulus SMA langsung cari kuliah nih. Pengen nyari yang sesuai minat bakat saya. Dan waktu itu musik. Memang dari kecil, dari SD itu sudah belajar main gitar. Kebetulan di SD itu ada guru yang suka ngeliat kita suka main bawa gitar kan ke sekolahan, gonjang-ganjeng sama sini, akhirnya dipanggil, kamu bisa main gitar. Dia Yang manggil siapa? Yang manggil? Guru waktu itu. Oh, guru. Masa SD. Jadi lu ikut klub gitu, ikut kursus? Awalnya enggak sama sekali. Enggak, itu guru maksudnya? Guru sekolahan. Oh, guru sekolah. Jadi saya ke sekolahan tuh suka kadang bawa gitar kecil. Ya ada guru yang lihat. Ntar dulu nih, kita ngopi dulu nih. Oh ya, siap. Bang. Mantap. Sip, thank you ya. Makasih ya. Jadi lu panggil guru pada saat itu di sekolah SMA tuh ya? Ya. SD SD? dulu. SD lu udah main gitar? Main gitar, mulai kelas 3 SD udah belajar main gitar. Jadi guru SD lah yang manggil. Nah, terus. Nah, dipanggil lah. Kamu bisa main gitar dikit-dikit, Pak. Oh. Ini ada perlombaan nih, waktu itu Korseni namanya. Kamu ikut ya? Boleh Pak, boleh ya. Datang Pak, dikasih cuman kertas isinya toge semua. Apa? Partitur. Apa tuh? Partitur. Jadi Partitur. not balok gitu kan. Oh. Wah, nggak mendeng, sama sekali nggak belajar notasi waktu itu kan. Akhirnya, Pak, saya bisa main gitar tapi saya nggak bisa baca notasi nih, gimana? Ya udah, saya bisa dikit-dikit. Pak guru seni waktu itu kan cuman do re mi fa sol si dia bisa. Oke, diterjemahin pakai notasi, kita pakai angka notasi. Ini kita praktekin. Waktu perlombaan, gila juara 1 Pak. Itu SD tuh? SD kelas 3 tuh. Nah, terus? Kelas 4 lagi, tiap tahun tuh ada terus lomba. Alhamdulillah juara 1 Pak. Gitu kan. Lu nyanyi apa main gitar? Dulu itu gitar tunggal, ada kategori gitar tunggal. Terus apa ya, lagu daerah yang dinyanyiin tapi pakai gitar juga. Oke. Udah juara 1 lagi sampai ke SMP sama masih berkutat sama musik. SMA akhirnya kuliah memutuskan untuk ngambil jurusan musik. SMA, oke. Saya pikir yang dekat dari rumah, saya tuh nggak mau jauh-jauh dari rumah Pak. Yang dekat dari rumah waktu itu ISI Solo. Sebelumnya namanya STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Oke. Berubah jadi ISI Solo, Institut Seni Indonesia. Nah, jurusan yang ada di situ itu karawitan, etnomusikologi. Saya bingung nih, ya apa ya? Etnomusikologi saya ambil. Ternyata saya salah jurusan. Setelah saya berapa semester kuliah, saya menyadari kalau itu salah jurusan. Salah jurusannya gini, dia itu banyak di bidang jurnalistik. Jadi penelitian alat musik daerah. Iya. Ke situ arahnya. Arahnya menjadi jurnalis.
musik gitu. Iya. Bukan senimannya. Bukan sebagai pemain seninya. Oke. Nah, terus sebenarnya kalau yang mau mengambil jurusan itu ada di ISI Jogja. Itu ada. Nah, cuman karena jauh dan udah terlanjur masuk di situ dan libur ya udahlah lanjutin aja ya. Nah, setelah dari situ ini saya coba ngelamar jadi guru SD juga honorer waktu itu. Masih ingat honorer itu per jam bayarannya Pak 25.000. itu guru musik Juga. SD itu kan masih ringan-ringan lah, nyanyi pakai recorder itu suling, pakai pianika kayak gitu. Saya ingat waktu itu 2000 di bawah 2010 lah. Enggak gini, yang menarik itu oke lah itu perjalanan itu sampai dengan lo kan akhirnya sekolah musik ya. Betul. Yang kepengen gue tanya, lu tuh bermusik tuh karena memang suka atau memang lu mau bekerja dari musik gitu awalnya tuh? Awalnya suka. Ketika lu mau ngambil itu, nanti gue kerja musik. Atau di pertengahan kuliah saya mikir, ketika gue lulus kuliah gue mau kerja apa sih ini? Apalagi tadi jurnalistik. Nah itu sempet, aduh mana nih? Berarti waktu lo sekolah itu lo belum tahu kerja apa? Belum tahu. Oke. Arahnya mau kemana? Dan tidak menjadikan musik sebagai cita-cita lo tuh cari duit. Betul. Oke. Terus. Paling mentok-mentok dosen nih kan gitu kan. Akhirnya kuliah. Lamar ke SD itu kan jadi guru honorer beberapa tahun. Masuk juga pernah. Pokoknya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Selesai kuliah, ada teman SMA. Dia ada di pelabuhan sini. Itu dia TNO Pak, non organik di TPK. Infoin, ada lowongan loh di pelabuhan. Main musik di mana? Main di kapal atau gimana nih orang-orang kapal? Ngamen di itu ya. Belum tahu sama sekali pelabuhan itu. Nggak tahu, kok lu pokoknya daftar aja dulu gitu kan. Organik gimana sih? Sama sekali nggak tahu. Udah coba aja dulu. Akhirnya saya daftar. Iya. Saya daftar, itu masih pakai pos kan gitu kan. Nah, ini gue potong dulu nih, Dit. Oke, siap. Gue potong dulu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk instansi pemerintah atau BUMN itu contohnya di tahun 2018 nih kebetulan gue ketemu artikel itu memang ada arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di tahun 2018 dia memang ada instruksi untuk bisa merekrut pegawai-pegawai dari beberapa jurusan. Pertama itu menurut peraturan menteri ini putra-putri lulusan terbaik predikat dengan pujian cum laude itu bisa langsung diterima di pemerintahan atau di BUMN. Kemudian ada penyandang disabilitas itu juga mempunyai prioritas. Kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat pada saat itu diaspora itu imigran dari suatu daerah untuk mencari pekerjaan di daerah lain itu juga mendapatkan prioritas. Terus yang kelima adalah olahragawan dan prestasi seni. Nah itu di tahun 2018 ada ketentuan itu kebijakan nyambung dari ininya Om Adit tadi bahwa dia mendapat pengumuman ceritanya. Nah, pengumuman di salah satu BUMN yang membutuhkan orang yang jago seni lah, selain olahraga. Nah, sampai di titik itu gimana tuh ceritanya? Pengumuman tadi kan? Nah, setelah mengumumin, iklannya tuh menjadi home band PT Pelabuhan Indonesia 2%. Menjadi? Home band. Home band itu apa? Home band itu kayak bandnya perusahaan. Pelabuhan. Nah, betul, band perusahaan. Home band. Yang terlintas di pikiran saya waktu itu, wah ini ngamen di kapal nih karena pelabuhan kan. Iya. Pelabuhan identik dengan laut lah, kapal. Pelayaran. Oke. Bawa penumpang lah ini itu. Gue pikir main di ngamen di kapal nih ya udah coba jalan gitu. Saya daftar, begitu prosesnya udah masuk proses daftar nih, dapat telepon panggilan. Lu nggak ngerokok, Dit? Oh iya ngerokok, Pak. Dia terlalu tegang, Bapak Ibu. Ini sembari ngopi nyantai-nyantai ya. Jadi mau ngasih gambaran sebenarnya intinya itu banyak jalur. Bayangan lo itu lo nggak tahu suruh kerja apa gitu ya. Cuman judulnya itu cuman jadi home band perusahaan corporate. Ya. Terus audisi, setelah audisi dipanggil. Enggak, tadi gue menarik tuh. Lu kan dalam lamaran juga ngasih piagam-piagam lo apa itu. Gue simpangin dikit tuh ya. Ada beberapa event-event yang udah lo pernah lakuin? Pernah ada ya. Nanti ya, contohnya tadi SD tadi juara kita. Itu ada piagam semua Pak. Sampai SMP itu masih lomba, sampai SMA itu masih ada, termasuk
festival band-band waktu SMA Oke. terbaik gitu kan. Ada lah video-video nanti bisa lo lihat ya. Sedikit-sedikit tadi. Waktu Ah. audisi itu ada tuh video. Oke. Dipanggil lah, kita berangkat. Nah, waktu panggilan siapkan lagu waktu itu kalau nggak salah Corazon. Ada beberapa lagu lah. Suruh siapin itu nanti main pakai lagu itu. Udah berangkat nih dari Solo ke Jakarta sama orang tua waktu itu kan naik mobil udah. Tes pertama ternyata yang ngetes tim Purwacaraka. Oh, perusahaan itu manggil tim Purwacaraka untuk ngetes kita. Mantap. Terus Ternyata Pak ratusan Pak yang daftar banyak sekali. Misalnya gitar nih ada berapa ratus, drum ada berapa ratus. karena lu nggak dipanggil khusus ya, Betul. ada pengumuman ya Betul, situ ada ya. Oke pengumuman. terus Indonesia lah berarti kan Indonesia, itu. Indonesia. Wah kita ramai banget nih. Jadi Hmm. pas gitar ya gitar. Nanti audisinya tuh. Pas drum drum. Heeh. Waktu audisi pertama gitar doang, nggak ada berapa ratus, 300-an lah. Baru itu dites, bentar pulang kita. Nunggu panggilan lagi. Dari 300 terus Itu udah tahu belum lo mau bakal kerja jadi apa? Masih belum tahu juga. Oke. Sampai diterima tuh belum tahu, Pak. Sampai diterima belum tahu. Akhirnya dari 300 dieliminasi jadi 200, panggil lagi 200 tes. Sama kayak yang lain drum, keyboard, bass sampai 100 dipanggil lagi. Kalau nggak salah sampai 4 sampai 6 kali tes audisi sampai disaring cuma satu doang. Gitar satu. Oh. Bass satu. Jadi begitu lo audisi tuh yang gitar-gitar, yang Betul. drum-drum, ada semua audisinya. Ada semua. Oke. Lo gitar nomor 1 lo. Dan Oke. itu 3 bulan itu Pak prosesnya. Setelah Terus? itu terakhir kita dikumpulin cuman tinggal ini ada cerita menarik ini Pak. Tinggal 6 orang, diambil 4 orang doang. Jadi ada gitar 2, Gitar 2, keyboard 2, keyboard 2. drum 2. Nah, bassnya apanya gimana tuh ceritanya? Gitar 2, bass 1, drum 2. Satunya apa ya? Oh, tinggal 6 ini, diambil 4. 4 itu cuma gitar, drum, bass, Keyboard. sama keyboard. Oke. Tinggal itu yang 2 kan otomatis nanti gugur nih. Terakhir. Udah ya, teman-teman silakan pulang jam 7 malam, silakan pulang. Tunggu malam ini kabar dari kami, telepon jangan sampai mati teleponnya. Terus Gitu. Oh boleh. Oh silakan. Teleponnya jangan sampai mati. Oke. Pegang, tuh dicas Pak terus pegang. Kok nggak dapet telepon ya? Kok nggak dapet telepon ya? Gitu. Itu waktu itu saya nginep di tempat saudara di Cilandak. lu masih tinggal di Solo ya? Masih tinggal Solo, jadi itu sementara nginep di tempat saudara. Akhirnya saya pengen pup tuh Pak ceritanya. Ini gimana kalau nanti ya, tiba-tiba saya pup, Dipanggil saya pup. audisi ya. Udah saya bawa lah handphonenya. Toilet aja. Bener Pak, 021. Wah, Jakarta. Jakarta yang telepon. Selamat Anda terpilih sebagai gitar. Itu di dalam toilet Pak, itu saya angkat telepon itu. Berarti rezeki lu emang di toilet. Itu kontaknya. Wah langsung. Ya syukur tapi nggak di toilet Pak. Udah setelah toilet saya syukur. Cuma masih belum tahu nih apa nih nanti Kerja kerjanya. apaan? Belum tahu. Terus besoknya suruh datang pakai baju putih, celana hitam, diterangin lah. Nanti itu bakal seperti ini. Terus tanda tangan kontrak, siap diterima, siap bekerja di seluruh BUMN. Wilayah BUMN itu. Udah tanda tangan oke. Terus awal langsung pelatihan tentang dasar pelabuhan. Nah itu baru agak pelatihan sebulan itu dasar Walaupun lo pemusik, tapi lo juga harus tahu dasar-dasar perusahaan baru itu tahu apa. Ternyata memang hanya jalur musik ini yang untuk istilahnya untuk jembatan Masuk menjadi pegawai, tapi lo harus tetap iya. bekerja sebagai mana mestinya orang di perusahaan. Betul. Iya. Lo mesti tahu dasar-dasar apa perusahaan itu, walaupun lo pemusik.